Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenung satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pertanyaan Thomas ini adalah satu pertanyaan yang besar. Kenapa saya sebut besar? Karena salahnya besar. Dan pertanyaan ini juga satu pertanyaan yang banyak ditanya oleh orang-orang, tetapi dengan versi yang beda, tetapi intinya sama. Sebenarnya pertanyaan Thomas ini sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dan yang ketiga, Tuhan sudah menyatakan kepada dia, kepada murid-murid, bahwa dia pergi ke rumah Bapa. Dan di mana dia berada, kita juga berada. Dan di mana dia berada, orang atau murid-murid, orang-orang yang percaya akan tahu di mana jalan ke situ. Tapi inilah pertanyaan Thomas. Satu pertanyaan yang juga banyak ditanya oleh orang banyak. Kalau kita perhatikan, dia mengatakan demikian. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Dari mana kami bisa tahu jalan ke situ?" Artinya apa? Artinya kita tangkap seolah-olah kalau dia tahu tempatnya, dia bisa ke sana. Oleh sebab itulah kita lihat di dunia ini ada banyak orang dengan berbagai macam cara untuk pergi ke rumah Bapa, untuk pergi ke tempat keberadaan Allah. Dengan cara mereka seolah-olah merasa tahu bahwa di mana keberadaan Allah dan mereka mau pergi ke sana dengan cara mereka. Mereka membuat jalan mereka sendiri. Ada banyak cara. Tapi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan beberapa hal saja. Ada orang membuat cara jalan. Katakanlah itu jalan yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah jarum, sehingga seekor semut pun tidak bisa menyeberangi jalan ini jika tidak ada pertolongan. Dan dia menyatakan bahwa pertolongannya adalah dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan-perbuatan baik, mudah-mudahan dia dapat melewati jalan itu. Dan ada juga menyatakan adalah bagaimana pergi ke surga adalah melewati sebuah jembatan, di mana jembatan itu di bawahnya ada penuh dengan api dan ada tangan-tangan yang siap menarik orang yang melewati jembatan itu. Jadi bagaimana orang bisa melewati jembatan itu? Sama juga perbuatan baik. Dengan perbuatan baik, dengan banyak membuat derma, maka derma dan perbuatan baik itu akan menolong dia sehingga dia dapat melewati jembatan ini untuk dia pergi ke tempat yang kekal itu. Ada sebuah cerita. Ada seorang yang meninggal suatu saat. Waktu dia meninggal, sampailah dia tempat itu. Dan sampai di tempat itu, dia baru menyadari bahwa di dalam hidupnya dia tidak pernah berbuat baik. Di dalam hidupnya dia tidak pernah memberi derma kepada orang lain, sehingga membuat dia ketakutan kalau sudah sampai di jalan itu. Dan saat dia dalam keadaan ketakutan seperti itu, tiba-tiba ada seekor kura-kura yang memanggil dia untuk menaiki tubuhnya. Karena sudah tidak ada jalan lain, dia kemudian naik ke punggung kura-kura itu, dan kura-kura besar itu pun membawa dia ke seberang sehingga dia dapat melewati jembatan itu. Kenapa kura-kura itu menolong dia? Rupanya orang ini pernah berbuat baik kepada kura-kura ini waktu anak ini masih kecil, dan kura-kura itu pun masih kecil. Kura-kura itu terjepit di antara batu sehingga dia tidak dapat bergerak, yang membuat dia kehausan dan kelaparan dan mungkin sebentar lagi mati. Nah, pada saat seperti itu, di saat genting seperti itu, anak ini menolong dia, kemudian memberi minum dan memberi makan, setelah itu melepaskannya. Dan oleh karena kebaikan itulah anak itu memperoleh pertolongan
Ini semua adalah cerita. Cerita-cerita ini adalah menceritakan cara-cara untuk orang bisa masuk ke dalam kekekalan, untuk suatu tempat yang lebih baik yang disebut surga. Tapi kita tahu bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak dapat membawa orang ke surga. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dan kebaikan manusia tidak dapat membersihkan dosanya. Kebaikan manusia hanya seperti kain lap yang kotor, yang bersihkan sesuatu yang kotor, maka itu tidak dapat membersihkan sama sekali. Kebaikan manusia tidak dapat menyelamatkan manusia itu. Dan ada yang mencobanya dengan pengetahuan yang baik. Mereka menganggap dengan pengetahuan baik bisa membawa orang lebih dekat dengan Tuhan dan dapat membawa mereka ke tempat keberadaan Tuhan. Memang kita tahu suatu masa dunia penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Manusia menjadi begitu liar, begitu barbar, tidak punya etika, tidak punya moral yang baik. Sehingga di dunia ini penuh dengan kejahatan, dosa, berbagai kejahatan, berbagai dosa yang diperbuat manusia. Ada kekejaman yang luar biasa di dunia ini. Tapi kemudian dengan pengetahuan yang baik, maka manusia dapat dibentuk dengan baik. Dengan adanya budaya yang baik, sehingga ada etika yang baik, sehingga dalam kehidupan manusia ada moral yang baik, sehingga muncullah manusia-manusia yang punya integritas, yang punya kebijaksanaan sedemikian rupa. Karena kita tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan seturut dengan peta dan teladan Allah. Walaupun oleh karena dosa sudah rusak, tapi kalau manusia itu mau menggali, tetap saja ada kebaikan yang bisa muncul dari kehidupan manusia itu. Sehingga terbentuklah budaya yang baik, sehingga terbentuklah etika yang baik, moral yang baik, sehingga mempunyai integritas yang baik dalam hidup manusia itu. Bahkan muncul manusia-manusia bijaksana menurut ukuran manusia. Tapi sebaik apapun manusia dengan segala kebaikan moralnya, itu tetap tidak dapat membawa manusia kepada Tuhan. Sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu harus diselesaikan. Dosa itu harus dihapus dalam kehidupan manusia. Dosa itu belum diselesaikan, belum dihapuskan, maka manusia akan tetap menuju kepada maut. Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu tatkala Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan Tuhan menjawab dia dengan lugas. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itulah yang Tuhan ingatkan. Tuhan mengatakan akulah jalan. Bukan hanya sekedar sebuah jalan, tapi Tuhan mengatakan akulah satu-satunya jalan untuk orang pergi ke rumah Bapa, untuk orang boleh pergi ke tempat Bapa, yaitu di surga yang kekal, yang akan diterima, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang datang kepadaku, percaya kepadaku, dan memperoleh keselamatan yang kekal itu. Tuhan katakan akulah jalan, satu-satunya jalan. Sehingga ada orang yang mengatakan Tuhan sangat arogan dengan katanya ini. Tuhan begitu sombong dengan katanya ini. Tapi saya mau katakan ini bukan sombong. Ini satu pernyataan sebagai suatu fakta. Seperti kita mengatakan 1 tambah 1 berapa? Tak kala kita mengatakan 1 tambah 1 adalah 2, itu adalah fakta. Itu bukan arogan, itu bukan kesombongan, itu adalah pernyataan fakta. Dan tak kala Tuhan mengatakan, akulah jalan, ini sebenarnya adalah pernyataan daripada kasih karunia-Nya yang mau, yang akan, dan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia.
Tak kala Tuhan mengatakan aku percaya, itu mengingatkan kita bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Nah, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tuhan mengatakan jangan engkau makan buah yang ada di tengah taman itu. Jikalau engkau memakan buah pengetahuan yang ada di tengah taman itu, engkau akan mati. Tapi kemudian kita tahu manusia itu melanggar perintah Tuhan dan memakan buah yang dilarang Tuhan. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia segera itu mati. Mati secara rohani. Mati secara rohani pada saat itu juga. Dan pada saat mereka melewati satu masa, mereka juga nantinya akan mati secara jasmani. Mereka akan mati secara jasmani dan kemudian akan dibawa di dalam kematian yang kekal oleh karena dosanya. Siapa yang dapat menolong manusia? Apakah dirinya sendiri dapat menyelamatkan dirinya? Tidak bisa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Siapa yang dapat menyelamatkan dirinya? Harus ada yang tidak berdosa. Harus ada yang tidak berdosa untuk mati bagi mereka. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membunuh binatang, di mana Tuhan memakai kulit binatang itu menjadi pakaian bagi mereka. Manusia telah membunuh binatang untuk darahnya dicurahkan bagi manusia. Dan itulah yang kita melihat bagaimana itu menjadi satu cara bagaimana manusia percaya kepada Tuhan menghadap Allah. Ada darah yang dicurahkan, ada binatang yang tidak berdosa itu mati bagi mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan dengan korban darah yang dicurahkan itu. Tapi kita tahu bahwa korban itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Itu hanya sekedar menutup dosa manusia supaya dia boleh layak datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi korban itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Harus ada manusia yang tidak berdosa mati bagi manusia. Dan siapakah manusia yang tidak berdosa yang mati bagi manusia itu? Tidak ada seorang manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada korban yang boleh layak untuk jadikan korban penebus dosa. Disinilah kita melihat kasih Allah yang besar itu. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Oleh karena kematiannya, dia telah menghapus dosa kita. Oleh karena kematiannya, dia telah menebus kita dari dosa. Oleh karena kematiannya di atas kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh Kristus Tuhan kita. Sehingga tidak ada jalan lain untuk kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih-Nya, dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mengalami penderitaan yang luar biasa untuk memikul dosa kita, menanggung dosa kita, meminum cawan murka Allah. Dia memenuhi seluruh keadilan Tuhan melalui segala penderitaannya, bahkan kematiannya. Tetapi di dalam kasih-Nya, dia memberikan kepada setiap orang yang percaya. Artinya apa? Tuhan mengasihi manusia. Semua manusia dikasihi, dan dia mati bagi semua manusia.
tetapi di dalam keadilannya kasih mati bagi manusia. Di dalam keadilannya dia tidak memaksakan manusia itu untuk memilih, dan dia percayakan manusia untuk memilih percaya kepada dia, maka dia akan diselamatkan. Inilah karya Tuhan dalam kehidupannya bagi kita, sehingga dia layak dan menjadi satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan yang kekal. Karena dia sudah mengorbankan satu korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya sebagai penghapus dosa. Setiap orang percaya, maka dia akan memperoleh keselamatan yang kekal yang sudah diberikan kepada manusia. Maukah kita menerima dia, percaya kepada dia, dan menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepadanya untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tuhan dengan tegas menyatakan, akulah jalan, akulah satu-satunya jalan, supaya kita boleh mendapat kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dan dia juga mengatakan, akulah hidup. Ini ada hubungannya dengan akulah jalan. Firman Tuhan katakan, akulah hidup. Tatkala kita percaya kepada Tuhan, kita yang tadinya mati di dalam dosa, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan memberikan kelahiran baru kepada kita. Seperti kepada Nikodemus. Nikodemus gak mengerti. Tuhan katakan, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaanku jika engkau tidak dilahirkan kembali. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita percaya kepada Tuhan, terjadi kelahiran baru dalam hidup kita. Ada perubahan karena kita dibawa di dalam kemengertian akan kebenaran Tuhan, dan kita dibawa dalam kehidupan yang baru oleh karena kelahiran baru terjadi dalam kehidupan kita oleh karena Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kadangkala kita tidak bisa mengerti, kenapa aku dulu sekarang bisa begini. Ada perubahan yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang kita pun setelah kita renungkan, kita heran, kenapa saya bisa berubah seperti ini. Kalau kita boleh ambil contoh, misalnya Sakius, kenapa dia mau menjadi pengungut cukai, bahkan kepala pengungut cukai? Karena dia tahu sebagai kepala pengungut cukai dia akan menjadi kaya. Padahal dia tahu ada resiko yang besar. Dia akan dikucilkan oleh saudara-saudaranya orang Yahudi. Dia akan dibenci dan tidak diizinkan masuk bait Allah. Padahal itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan mereka. Tapi dia nggak peduli. Yang penting aku kaya, yang penting aku banyak uang. Dia tidak peduli mau dibenci, mau dikucilkan, mau tidak diizinkan masuk ke bait Allah, dia nggak peduli. Tetapi tak kala dia bertemu dengan Tuhan, terjadi perubahan yang fundamental dalam hidupnya. Dia mengatakan, setengah dari hartaku akan kuberikan pada fakir miskin. Padahal tadinya dia ada orang yang cinta uang, serakah terhadap uang. Tapi tak kala dia bertemu dengan Tuhan, terjadi perubahan dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan, jika ada orang yang kuperas, akan kembalikan 4 kali lipat. Memang tidak semua orang perubahannya seketika seperti Sakius ini. Ada seperti Nikodemus, ada perubahan bertahap, tapi ada perubahan yang semakin hari semakin baik, yang menunjukkan dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah bertobat dalam hidupnya. Ada perubahan yang dikaryakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya, di mana ada kerinduan dalam hatinya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu percaya, itu yang pertama. Dan yang kedua, pengertian akan akulah hidup. Akulah hidup. Ini mengingatkan kita apa? Ini mengingatkan akan bahwa Dia adalah hidup, yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Dia.
Dimana tak kala dia meninggalkan dunia ini, dia akan dibawa ke tempat Yesus Kristus Tuhan kita berada, di mana dia akan memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang percaya, kepada penjahat yang di sebelahnya, yang mengatakan, ya Yesus, ingatlah aku tak kala engkau datang sebagai Raja. Dia mengatakan, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Perbuatan baik apa yang telah diperbuat oleh orang ini? Kalau kita melihat sebagai penjahat yang layak untuk disalib, tidak banyak mungkin perbuatan baik. Bahkan dia banyak berlaku jahat di sepanjang hidupnya. Bahkan terakhir hidupnya, dia banyak melakukan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Tapi mengapa dia memperoleh keselamatan? Dia diselamatkan bukan karena kebaikannya, bukan kesalehannya, tapi diselamatkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia karena dia percaya. Dia mengatakan, ya Yesus, ingatlah aku tak kala engkau datang sebagai Raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Walaupun dia punya pemikiran tentang engkau datang sebagai Raja, semua itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi di dalamnya dia percaya, dia tahu dan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan. Tapi Tuhan mengatakan tidak perlu tunggu nanti, tapi saat ini, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Karena pada hari itu penjahat itu mati. Tapi lebih daripada itu, pada hari itu juga Tuhan Yesus mati bagi dia, sehingga dia mendapatkan kasih karunia dan memperoleh kehidupan yang kekal dan hidup boleh bersama dengan Tuhan di Firdaus. Dan yang ketiga, Tuhan mengatakan, akulah hidup. Bicara tentang apa ini? Bicara tentang Tuhan Yesus adalah hidup. Dia adalah hidup. Ini mengingatkan kita akan karya Tuhan tak kala dia datang kedua kali, di mana orang-orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Tentu tidak bicara tentang membangkitkan zombie, tidak, tapi kita dibangkitkan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum mati, orang-orang yang mati di dalam Kristus diubahkan, mempunyai tubuh kebangkitan seperti tubuh Tuhan, dan kemudian rohnya tentu kembali kepada dia, di mana orang itu tidak akan lagi mengalami penderitaan dunia ini dan akan hidup 1000 tahun dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah Tuhan adalah hidup dan Tuhan adalah kebenaran. Bicara tentang apa Tuhan adalah kebenaran? Tuhan dalam kematiannya di atas kayu salib mencurahkan darahnya telah membenarkan kita. Dia telah membenarkan kita, sehingga kita yang tadinya orang berdosa sekarang dibenarkan oleh karena Dia yang telah mati di atas kayu salib. Dan juga Dia adalah kebenaran. Dia yang akan memimpin kita di dalam kebenaran melalui Roh-Nya yang Dia utus tak kala Dia naik ke surga. 10 hari kemudian Dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kebenaran. Dan kebenaran juga bicara tentang Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia haruslah menjadi teladan, menjadi pedoman di dalam kita menjalani hidup. Kita meneladani Kristus, kita mempedomani Dia menjadi tuntunan bagaimana kita hidup. Dan biarlah Kristus yang hidup di dalam kita menghidupi kehidupan kita, untuk kita bagaimana hidup seturut dengan Kristus hidup. Dan semuanya kita peruntukkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Allah, pergi ke tempat keberadaan Allah di surga jikalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah ingatan ini mengingatkan kita yang sudah memperoleh keselamatan, kita yang sudah memperoleh Kristus di dalam kita. Kristus sudah menjadi milik kita.
kita menjadi milik Kristus. Kita tidak menjadikan milik Kristus hanya milik kita saja, tapi kita mau beritakan kepada orang sekitar kita, supaya mereka juga bisa mengenal Kristus dan mereka bisa percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, bahkan menyerahkan hidupnya kepada Kristus, supaya dia pun boleh memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya melalui apa yang disampaikannya Tuhan, untuk boleh membawa orang kepada pertobatan, untuk membawa orang datang untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau ya Kristus yang telah mati bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus